Pernah lihat seseorang yang terlihat sangat percaya diri? Selalu ingin jadi pusat perhatian. Selalu ingin menang. Selalu ingin terlihat lebih hebat dari semua orang? Tapi anehnya, semakin keras mereka terlihat kuat, semakin terasa ada sesuatu yang rapuh di baliknya. Karena kenyataannya, orang dengan NPD bukan takut kehilangan cinta. Mereka takut kehilangan kendali. Mereka bukan takut sendirian. Mereka takut tidak dikagumi. Dan malam ini, kita akan membongkar sesuatu yang jarang dibahas. Apa sebenarnya yang paling ditakuti seorang narsistik? Karena di balik ego sebesar gedung pencakar langit itu, ada ketakutan kecil yang terus berteriak dalam diam. Dan ironisnya, semua manipulasi mereka, semua permainan mereka, semua topeng mereka, dibangun hanya untuk melarikan diri dari rasa takut itu. Kenapa NPD selalu terlihat kuat? Orang NPD punya satu bakat luar biasa. Mereka bisa membuat kelemahan terlihat seperti kekuatan. Mereka bisa menghina orang lain sambil terlihat percaya diri. Mereka bisa menyakiti orang sambil terlihat tenang. Mereka bisa menghancurkan mental seseorang, lalu tidur nyenyak malam harinya. Atau setidaknya, terlihat begitu. Karena sebenarnya, kebanyakan narsistik hidup dalam ketakutan permanen. Mereka hidup seperti aktor yang takut panggungnya mati. Takut lampunya padam. Takut penontonnya pergi. Makanya mereka sangat haus validasi. Bukan karena mereka percaya diri. Justru karena mereka tidak pernah benar-benar merasa cukup. Dan itu alasan kenapa kritik kecil saja bisa membuat mereka meledak. Kamu bilang, aku kecewa sama kamu. Dan mereka bereaksi seolah kamu baru menusuk harga diri mereka. Karena bagi orang biasa, kritik itu tidak nyaman. Tapi bagi narsistik, kritik adalah ancaman identitas. Hal paling ditakuti satu, tidak dikagumi. Ini ketakutan terbesar mereka. Tidak dikagumi. Bagi orang normal, pujian itu menyenangkan. Bagi narsistik, pujian itu oksigen. Tanpa itu, mereka mulai panik. Makanya mereka sangat suka flexing, pamer, mencari perhatian, memancing simpati, membuat drama. Posting validasi sosial terus-menerus. Karena mereka butuh dunia berkata, kamu spesial. Dan ketika dunia berhenti mengatakan itu, mereka mulai hancur dari dalam. Makanya banyak narsistik tidak tahan diabaikan. Kamu tidak membalas chat? Mereka marah. Kamu mulai fokus ke diri sendiri? Mereka gelisah. Kamu berhenti memuji mereka? Mereka mulai mencari korban baru. Karena yang mereka cari bukan hubungan. Yang mereka cari adalah suplai ego. Hal paling ditakuti dua, kehilangan kendali. Narsistik sangat takut kehilangan kontrol. Itu sebabnya mereka manipulatif. Bukan karena mereka selalu jenius. Tapi karena mereka sangat takut jika orang lain bebas berpikir sendiri. Mereka ingin mengontrol emosi kamu, keputusan kamu, rasa bersalah kamu. Bahkan cara kamu melihat diri sendiri. Dan saat mereka mulai kehilangan kendali, mereka berubah. Tiba-tiba dingin. Tiba-tiba marah. Tiba-tiba playing victim. Karena bagi mereka, orang yang tidak bisa dikontrol adalah ancaman. Makanya saat kamu mulai berkata, tidak, mereka panik. Saat kamu mulai punya batasan, mereka marah. Saat kamu berhenti takut kehilangan mereka, mereka kehilangan kekuatan utama mereka. Dan itu sangat menakutkan bagi narsistik. Hal paling ditakuti tiga, terlihat buruk. Orang NPD sangat peduli citra. Lebih peduli citra daripada karakter. Makanya banyak narsistik terlihat baik di depan publik. Tapi sangat berbeda di balik pintu tertutup. Karena yang penting bagi mereka bukan menjadi orang baik. Yang penting adalah terlihat baik. Mereka takut topengnya jatuh. Takut orang lain melihat. Manipulasi mereka. Kebohongan mereka. Kekosongan mereka. Makanya ketika seseorang membongkar sifat asli mereka, reaksinya sering brutal.
Karena narsistik tidak hanya merasa malu. Mereka merasa terancam musnah. Hal paling ditakuti 4, ditinggalkan. Ironis ya. Orang yang paling sering menyakiti orang justru sangat takut ditinggalkan. Tapi masalahnya, mereka tidak tahu cara mencintai secara sehat. Mereka mengikat orang lewat rasa takut, rasa bersalah, manipulasi, trauma bonding. Karena mereka takut jika seseorang melihat mereka apa adanya, orang itu akan pergi dan jauh di dalam diri mereka. Mungkin mereka tahu itu benar. Makanya banyak narsistik. Selingkuh duluan. Ghosting duluan. Menyakiti duluan. Karena mereka ingin merasa punya kendali atas penolakan. Mereka berpikir, kalau aku menghancurkan hubungan duluan, aku tidak akan jadi korban. Padahal sebenarnya, mereka hanya manusia yang sangat takut tidak dicintai. Kenapa narsistik tidak tahan diabaikan? Karena diabaikan membuat mereka merasa tidak penting. Dan bagi narsistik, merasa tidak penting terasa seperti kematian psikologis. Makanya mereka lebih suka dibenci daripada dilupakan. Perhatikan itu. Banyak narsistik sengaja membuat drama hanya agar tetap jadi pusat perhatian. Karena perhatian negatif masih lebih baik daripada tidak dianggap ada. Dan ketika kamu benar-benar move on, bukan pura-pura, bukan memainkan silent treatment balik, tapi benar-benar tidak peduli lagi, itu menghancurkan ego mereka lebih dalam daripada pertengkaran. Hal paling ditakuti 5, orang yang tidak bisa dimanipulasi. Narsistik sangat nyaman dengan orang yang mudah merasa bersalah, takut konflik, terlalu empati, sulit berkata tidak. Tapi ketika mereka bertemu seseorang yang tenang, sadar, dan punya batasan kuat, mereka terguncang. Karena manipulasi mereka tidak bekerja. Gaslighting gagal. Playing victim gagal. Love bombing gagal. Dan itu membuat mereka frustrasi. Makanya banyak narsistik akhirnya menyebut korban yang sadar sebagai egois, dingin, berubah, toksik. Padahal sebenarnya, korban itu hanya berhenti bisa dikendalikan. Hal paling ditakuti 6, kesepian. Ini bagian yang jarang dibahas. Banyak narsistik sebenarnya sangat kesepian. Tapi bukan kesepian biasa. Kesepian karena tidak pernah benar-benar dikenal. Karena mereka terlalu sibuk memainkan karakter. Mereka terus memakai topeng. Topeng sukses. Topeng sempurna. Topeng superior. Topeng korban. Sampai akhirnya, mereka sendiri lupa siapa diri mereka tanpa semua itu. Dan itu tragis. Karena hidup seperti itu melelahkan. Bayangkan harus tampil kuat setiap saat. Harus menang setiap saat. Harus dikagumi setiap saat. Capek. Tapi mereka tidak tahu cara berhenti. Hal paling ditakuti 7, orang lain lebih bahagia. Narsistik sulit melihat orang lain bahagia tanpa mereka. Karena itu terasa seperti bukti bahwa mereka tidak sepenting yang mereka kira. Makanya setelah putus, mereka sering muncul lagi. Bukan karena cinta. Tapi karena mereka tidak tahan melihat kamu sembuh. Mereka ingin memastikan satu hal. Bahwa mereka masih punya efek atas hidupmu. Karena jika kamu bisa bahagia tanpa mereka, ego mereka mulai retak. Kenapa narsistik suka merendahkan orang? Karena mereka merasa kecil di dalam. Sesederhana itu. Orang yang benar-benar percaya diri tidak sibuk menjatuhkan semua orang. Tapi narsistik? Mereka sering merasa superior palsu. Mereka membangun harga diri dengan membandingkan. Makanya mereka suka mengejek, meremehkan, membuat orang insecure, merusak kepercayaan diri pasangan. Karena ketika orang lain merasa kecil, mereka merasa lebih besar. Meski cuma sementara. Hal paling ditakuti 8, tidak punya identitas. Di balik semua topeng narsistik, sering ada kekosongan identitas. Makanya mereka sangat bergantung pada status, uang,
pasangan, pujian, popularitas, penampilan. Karena tanpa semua itu, mereka tidak tahu siapa diri mereka. Dan itulah mimpi buruk terbesar mereka. Bukan dibenci, tapi kosong. Kenapa banyak narsistik terlihat sukses? Karena mereka takut terlihat gagal. Ketakutan itu membuat mereka obsesif. Obsesi terhadap pencapaian, pengakuan, status sosial, dominasi. Dan ya, kadang itu membuat mereka berhasil secara materi. Tapi lucunya, semakin tinggi mereka naik, semakin takut mereka jatuh. Karena hidup mereka dibangun di atas validasi, bukan kedamaian. Hal paling ditakuti 9, cermin. Bukan cermin fisik, tapi orang yang membuat mereka melihat diri sendiri. Orang yang tidak takut berkata, "Kamu manipulatif. Kamu salah. Kamu menyakiti orang." Itu sangat mengancam bagi narsistik. Karena mereka menghabiskan hidup menghindari rasa malu. Dan seseorang yang menunjukkan kenyataan terasa seperti musuh. Apa yang terjadi saat narsistik kehilangan supply? Mereka mulai runtuh. Supply bisa berupa perhatian, pujian, kontrol, drama, korban emosional. Ketika semua itu hilang, mereka bisa mengalami kemarahan ekstrim, depresi, paranoia, kehampaan, pencarian korban baru. Karena mereka tidak pernah belajar menenangkan diri secara sehat. Mereka belajar bertahan hidup lewat validasi. Bagian paling menyedihkan dari semua ini. Kadang, orang narsistik dulu adalah anak kecil yang tidak pernah merasa cukup dicintai. Anak kecil yang hanya dihargai saat sempurna. Saat berprestasi. Saat berguna. Lalu mereka tumbuh dan menciptakan karakter besar untuk melindungi luka kecil itu. Tapi masalahnya, topeng yang terlalu lama dipakai akhirnya memakan wajah asli. Dan sekarang, mereka bahkan tidak tahu lagi mana diri asli mereka. Pesan untuk orang yang pernah jadi korban narsistik. Dengar baik-baik. Bukan tugasmu menyelamatkan seseorang yang terus menghancurkanmu. Empati tanpa batas bisa berubah jadi penjara. Dan mencintai orang narsistik sering terasa seperti memberi air ke lubang tanpa dasar. Tidak akan pernah cukup. Karena masalahnya bukan kamu kurang sabar. Masalahnya, mereka takut menghadapi diri sendiri. Dan kamu tidak bisa menyembuhkan seseorang yang terus lari dari cermin. Jadi sekarang kamu tahu. Hal yang paling ditakuti orang NPD bukan kehilangan cinta. Tapi kehilangan ilusi tentang diri mereka sendiri. Karena di balik semua ego, semua manipulasi, semua topeng superior, sering ada manusia yang sangat takut merasa tidak berharga. Dan mungkin itu alasan kenapa mereka terus melukai orang lain. Karena orang yang perang dengan dirinya sendiri, biasanya membawa perang itu ke semua hubungan. Kalau kamu pernah menghadapi orang seperti ini, atau mungkin baru sadar bahwa kamu sedang terjebak dalam hubungan manipulatif, tulis pengalamanmu di komentar. Karena kadang, membaca bahwa kita tidak sendirian bisa menyelamatkan seseorang. Dan kalau kamu suka konten psikologi gelap, toxic relationship, manipulasi, dan sisi manusia yang jarang dibahas, subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita tidak membahas dunia sebagaimana seharusnya terlihat. Kita membahas dunia sebagaimana adanya.